Oke teman-teman, salam alat berat ya. Kita jumpa lagi, kita ngopi lagi. Jadi di video kali ini kita akan bahas back pressure valve di eskavator PC200 strip 8 ke atas ya. Video ini agak lumayan lama teman-teman, siapkan kopi yang banyak. Kalau teman-teman suka ngerokok lah silahkan sebatang dua batang ya. Oke, saya bahas ini karena kalau valve ini problem ya, back pressure valve problem ataupun variabel back pressure ini problem, penanganannya agak lumayan susah ya teman-teman. Teman-teman itu terus terang nggak sampai ke part ini ya. Jadi pertama problemnya apa sih? Jelas ya, hydraulic overheat. Kedua adalah hydraulic low speed ya, kecepatannya tidak tercapai lah ya. Lambat gitu, padahal pressure semua aman bang, pressure pompa, boom rest, arm out, arm in, bucket, treble semua pressure tercapai untuk mat reliefnya ya 350 kah 380 malah teman-teman jas. Terus PPC nya oke bang, PPC untuk arm, boom, attachment yang lainnya bagus gitu ya, di angka 30 malah sampai 35 di jas reducingnya. Pompa kita jas bang, LS valve nya kita jas, solenoidnya kita ganti, sampai adjustment valve-nya kita, PC valve-nya kita adjust lagi, tetap bang lambat. Kenapa ya katanya? Nah ini salah satu penyebabnya di back pressure valve ya. Dan rata-rata back pressure valve ini trouble itu setelah dilakukan overhaul. Jadi teman-teman setelah overhaul kontrol valve, nah biasanya tuh banyakkan diskusi ke saya itu ya. Awalnya bocor-bocor, kemudian dipasang dari seal kontrol valve segala macam ya, pompa itu overheat. Dan overheatnya itu pertama dia kondisi tertentu ya teman-teman, berbeda dengan overheat yang aneh. Pokoknya case nya inilah. Oke itu ya teman-teman ya, simak videonya sampai tuntas, santai aja, nggak terburu-buru ya. Dan seperti biasa saya tidak mewakili siapapun, saya tidak mewakili perusahaan manapun ya teman-teman. Ya kita just ngopi aja. Oke, jadi kemarin ada postingan dari Pak membership ya. Membership itu ya dari seseorang lah, ini senior ya teman-teman. Kebetulan di lokasinya itu banyak Komatsu ya teman-teman. Jadi ini, Kang, kalau postingan back pressure valve untuk unit 207, oke ya. Kapan yang untuk 208? Ini belum ya teman-teman. Nah ini baru kali ini Pak ya kita bahas ya. Saya punya sering bocor mulus di seal kecil kosong. Nah belum ngirimkan ini ya teman-teman. Jadi bocor terus nih, cover ini tuh bocor dan o-ring kecilnya yang 07011 ya, ini sering bocor. Oke nanti kita bahas Pak ya. Dan ini sebenarnya udah saya guidance Pak, indikasi ya setelah dibongkar-bongkar back pressure valve-nya atau kontrol valve-nya ada seal ya kemarin yang tidak terpasang lah gitu. Nanti bukan seal sih sebenarnya, itu namanya lebih ke o-ring ya teman-teman. Nanti kita bahas. Nah ini ya, jadi back pressure valve itu problemnya ya dua ini ya, hydraulic low speed atau hydraulic oil overheat. Cuma memang agak susah indikasinya sehingga teman-teman tuh muter-muter aja di situ ya teman-teman, tanpa menyentuh ini. Ya. Oke, apa sih back pressure valve? Teman-teman perhatikan dulu ya. Tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu sedikit ya untuk posisi back pressure valve sama cooler check valve ya untuk PC207. Ini PC207, perhatikan biar teman-teman tahu bedanya. Nanti langkahnya ternyata seperti ini ya, perubahan yang dilakukan Komatsu gitu ya. Ini di PC207 pertama ini bypass strainer, kemudian di sini ada oil cooler, kemudian di sini ada cooler check valve. Teman-teman ya perhatikan cooler check valve berarti kalau di sini adalah ini teman-teman, dia terpasang di antara ini ya. Nah di sini ya. Nah kemudian jalurnya berarti dari sini set. Nah ini adalah back pressure valve ya. Nah back pressure valve teman-teman. Nah kalau lokasi dalam sini ya di kontrol valve. Jadi perhatikan ini juga teman-teman, perhatikan ya untuk di PC207 arah hostnya itu jangan terbalik. Jadi kalau dari kontrol valve dia lari ke sisi bawah teman-teman ya. Ini, nah yang sisi atas itu teman-teman langsung balik ke tangki ya. Ini jangan terbalik ya teman-teman. Perhatikan jangan terbalik lah. Saya udah berapa kali Pak cek hostnya, emang ngaruh Pak. Ya jalurnya harus bener dulu gitu loh. Anda mau ngejas valve lah, jalur selangnya aja salah gimana?
Ya kayak urat-urat kita kan udah ada jalurnya sendiri, urat itu pindah jalurnya udah kacau kan gitu. Ya itu ya teman-teman, ya pastikan yang paling mudah lah gitu, hose-hosnya bener nggak gitu ya, terus tidak ada kebuntuan gitu ya. Jadi cooler checknya itu masih di oil cooler ya, intinya gitu. Nah ini untuk yang strip 7, ini yang dari kontrol valve, yang bagian atas adalah menuju ke tangki, kemudian yang bulat ini adalah disebutnya cooler check valve ya, ini ya nomor 30 teman-teman nih. Nanti ada o-ring. Nah, nomor 30 itu kalau kita gede nih hampir kayak gini ya teman-teman. Ya, kayak gini. Oke, paham ya alurnya gitu. Kenapa? Jadi dari kontrol valve set dia masuk ke sini, terus dia bisa ngelewat tengah ini ya teman-teman. Kemudian ke atas, baru dia balik ke sini, baru ke tangki. Itu poinnya. Pada saat ini buntu atau mengalami kebuntuan, yang namanya pressure balik kan ya harus tetap dikembalikan, kalau enggak terjadi back pressure terlalu besar kan. Nah ini sebagai pengamannya. Jadi kalau kita ngomong cek valve ini ya safety valve-nya untuk si cooler ini ya teman-teman. Jadi dia bisa jebol di sini, stuck, maka dia masuk ke lewat tengah. Jadi dari bypass yang harusnya jalurnya ke sini ya, dia langsung lewat ke sini nih, menuju sini. Nah ini bypass. Itu ya teman-teman, perhatikan kalau bypassnya udah problem ya dia akan overheat terus. Cuma overheatnya kadang-kadang ya di load, aman load, overheat, hidroliknya ya, hidroliknya overheat teman-teman. Ini sebenarnya ada siglas ya, teman-teman bisa memperhatikan ini. Nanti tapi cek nanti aktualnya ya, dia kayak semacam siglas kayak di EPAP ya. Kalau di AC itu nanti kita bisa melihat alirannya. Kalau di sini udah ada aliran masuk ke sana ya teman-teman ya, dikasih ininya kerja ya. Kalau ininya kerja bisa jadi ini macet, bisa jadi ininya macet ya, apa namanya, saluran untuk coolernya buntu gitu, sehingga ini jadi back pressure. Ini settingannya, settingan spring ini ya atau valve ini itu sebenarnya cuma 2 kilo teman-teman, 2 kilo. Jadi cooler check valve ini adalah pengaman dari oil cooler ya teman-teman. Kalau tidak dipasang cooler check valve atau bypass valve-nya, maka ya kalau buntu oil cooler udah jebol terus ke sana terus ya, akhirnya terlalu banyak yang keluar, yang ini ya bisa jebol ya, atau bisa bocor lah coolernya. Oke itu ya Pak ya penjelasan kemarin beberapa teman-teman kok bocor terus katanya oil cooler ya. Ya seperti inilah. Oke sekarang kita akan bahas yang PC200 strip 8 M1 M0 gitu ya. Jadi ada namanya, sebenarnya ada dua ya. Pertama disebut back pressure valve, kedua disebut variable back pressure valve ya. Bedanya adalah kalau udah variable back pressure valve dia sudah ada solenoid ya teman-teman, sudah ada solenoid terpasang di situ gitu. Jadi fungsinya ini ya teman-teman, sebenarnya the back pressure valve display to the drain circuit valve. Jadi intinya untuk mengarahkan oli ke drain dan untuk mencegah terjadinya kapitasi ya teman-teman, which cause the negative pressure of exit. Jadi dipertahankan nasi oli itu, begitu oli ke arah return ke tangki semua, jadi salurannya kosong enggak ya, tapi dipertahankan ya. Yaitu sekitar nanti back pressure-nya sebentar, kalau di PC200 strip 7 kan ini ya, nah 2,5 kilo ya, jadi sekitar 2,5 kilo. Jadi di salurannya return itu masih ada olinya lah, jadi nggak terjadi yang namanya kapitasi dikarenakan negatif pressure ya teman-teman tuh. The back pressure decrease and reduce the output pressure of pressure the travel ya. Jadi ini untuk mengurangi kehilangan tenaga lah pada saat selain dari travel dan swing ya. Jadi kayak kombinasi bucket, arm gitu, karena terlalu banyak ya. Jadi flow return itu yang paling banyak adalah saat kombinasi teman-teman. Ya, kombinasi operator loading itu kombinasi ya, maksudnya bucket, arm, boom, swing itu kombinasi. Tapi kalau satu-satu dia tidak terlalu banyak. Makanya nanti di sini dikatakan ya during swing di sini ada high, ada low lah. Cuma ini saya agak rancu ya dengan ini ya. Tujuannya nanti kenapa sih dikasih variable back pressure? Nah ini ya. Jadi ada solenoidnya itu maksud adalah untuk ini merubah set pressure di back pressure valve yang pada akhirnya adalah to get better fuel consumption ya teman-teman. Nah, ini yang sering bertanya, Bang, kalau solenoidnya problem yang punyanya back pressure valve gimana? Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ke sistem, operator tidak akan merasakan apa-apa gitu ya. Cuma ya nanti pengaturan untuk flow-nya, returnnya tidak ada ya teman-teman. Jadi
to get better view-nya tidak tercapai lah gitu ya. Oke, jadi di sini sebenarnya ada satu ya teman-teman. Kalau during swing or travel dia di setting hang, tapi kalau ini selain swing dan operator maka dia di low pressure set ya. Ini salah ini. Dua-duanya sama during ya. Oke, lanjut. Tambah gini teman-teman, perhatikan ya. Ini PC 200 rip 7, jadi posisinya di bawah ya teman-teman. Ini namanya back pressure valve, dia satu doang ya teman-teman. Nah ini di bawah ini nih. Nah ini yang dari T ini teman-teman, itu back pressure valve. Nah tapi di generasi PC 200 rip 8, Komatsu sudah merubah. Berubahnya adalah dia yang nomor atas ini itu terdiri dari back pressure valve sama atau disebut cooler check valve ya. Cooler check valve-nya sudah dipindahkan ke sini. Jadi sudah tidak ada di hydraulic coolernya, sudah tidak ada teman-teman. Jadi terbagi dua sebenarnya. Yang bagian atas ya, yang bagian atas ini untuk cooler check valve ya. Untuk hydraulic cooler check valve-nya, yang bagian bawah ini baru namanya back pressure valve teman-teman ya. Back pressure valve. Sebenarnya gitu. Nah di PC 200 ini, nah tapi di generasi PC 200 strip 8 strip 8 M0, M1, katanya 200 strip 10 moce sama PC 210 strip 10 ya, itu sama, tapi di sini sudah ditambahkan solenoid teman-teman. Ini solenoid ya. Nah, jadi ini solenoid variable back pressure valve. Nah kalau di gambar ini ya, ini bawah ini ya, ini solenoidnya. Nah ini ya. Tuh. Jadi kalau ini namanya variable back pressure di PC 200 strip 8 ya, yang ini. Kalau yang ini unit ini itu namanya jadi variable karena sudah ditambahkan solenoid ya. Tapi tetap bagian ini ya, kalau kita zoom kan ke sini nih teman-teman, itu satu kesatuan ini disebutnya variable back pressure valve. Ingat karena udah ada solenoid ya. Nah, tapi di sini sebenarnya terbagi dua valve ini. Satu yang bagian atas, nih yang ini teman-teman ya, yang ini itu adalah cooler check valve-nya atau safety valve-nya untuk oil cooler hidrolik. Nah, yang bawah ini baru ini namanya back pressure valve ya. Nah, nanti selalu itu ke sini ya pengarahnya. Oke, paham ya? Perhatikan. Nah, kalau aktualnya ini nih teman-teman, ini aktual ya. Nih. Ini yang udah PC 200 strip 8 M0 ya, karena dia udah ada solenoid nih kalau nggak salah. Ini. Jadi kalau di bagian bawah, di bagian belakang, di bawahnya merger, teman-teman lihat di sini ada solenoid ya. Ini yang 4 ya. 4 ini adalah variable back pressure. Nah ini yang bagian bawah teman-teman ya. Nah ini yang bagian bawah sini. Nah, ini back pressure valve. Kemudian untuk yang nomor 10 cooler checker, nah ini bagian atasnya cooler checker ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Ini yang dimaksud dengan variable back pressure valve. Teman-teman tahu dulu komponennya. Nah, di unit standar artinya menggunakan bucket, ini saluran ini ditutup ya, di plug. Tapi kalau teman-teman menggunakan breaker, memasang breaker, maka return dari breaker dia masuk ke sini ya. Return dari breaker itu masuk ke sini. Oke teman-teman ya, pahami ya. Dan ini pun tidak boleh terbalik ya teman-teman. Selang-selangnya ini dulu pernah satu kali nih hostnya kebalik. Walaupun saya udah ngotot mati-matian, nggak mungkin itu kebalik pak sebenarnya, nggak mungkin pak. Begitu dicek ternyata iya. Jadi problemnya sebenarnya dia re-o-ring, ganti kontrol valve itu ganti hose, tapi dia ganti hose-nya juga ya. Maksudnya ganti seal kontrol valve karena bocor, kemudian dia ganti selang. Nah, hostnya itu tidak genuine, tapi local made lah, manual gitu, di install, di crimping sendiri lah keluar. Nah ternyata salah ngerimpingnya, ukurannya salah jadi terbalik ya, dan itu mengakibatkan overheat terus ya, mumet ya. Nah, saya pun awalnya nggak percaya, setelah divideokan baru oh iya terbalik tuh hostnya. Nah ini ya teman-teman pembedanya tadi, maksud saya di PC 200 strip 8 bahwa back pressure valve-nya adalah di sini ya teman-teman nih. Di sini sudah berubah ya dari PC 207 yang dimana
cooler check valve-nya tadi di oil cooler di sini. Nah, yang di PS208 udah dipindahkan ke sini, digabung jadi dua. Itu ya teman-teman. Digabung di kontrol valve lah. Nah, kita itu ya digabung. Kemudian di PC 200-8 M1 ini ya, unit ini 4 unit ini itu sudah ditambahkan solenoid ya. Perhatikan di sini ada terpasang yang namanya solenoid nih, solenoid ya. Oke, kalau yang strip 8 kan tidak ada solenoid ya di sini ya. Jadi bedanya itu. Jadi bedanya di generasi strip 8 biasa Galeo itu cooler check valve-nya sudah dipindah, digabung dengan back pressure valve di kontrol valve. Kalau 207 kan cooler checkernya ya, cooler check valve-nya terpasang di oil coolernya sendiri. Nah, di generasi strip 8 M0, M1 sama strip 10 itu sudah ditambahkan solenoid ya. Ya, tujuannya solenoid nanti untuk mengatur tadi ya, sehingga fuel consumption lebih bisa diturunkan lah gitu ya. Bahasanya itu to get better fuel consumption ya. Oke, ini pembedanya. Lanjut. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Jadi saya jelaskan ini jalurnya agar teman-teman nggak salah lah. Masang gini aja bisa salah gitu ya. Jadi repot urusannya nih. Masang selang itu saya anggap masang hose, masang selang tuh udah basic lah, anak-anak PKL juga harusnya bisa gitu. Tapi teman-teman salah masang kan, jadinya gimana gitu ya. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau dari belakang, belak atas ini itu adalah ke tangki hidrolik. Yang bawah kalau misalkan ada breaker atau attachment lain, maka ini dari attachment ya ke sini, returnnya masuk. Kalau tidak ada ditutup aja di plug, dibuntu gitu, ada nanti plugnya. Nah, di samping sebelah sisi kiri teman-teman, kalau kita lihat ini itu lubang. Nah, ini yang ke hydraulic oil cooler ya. Ini jangan sampai tertukar antara yang C ini dengan yang T ini, jangan tertukar ya teman-teman. Wah, sebenarnya udah beda, jadi bentuk selangnya itu udah beda, lengkungannya udah beda gitu. Tapi ya itu kan teman-teman bikin sendiri, kemudian yang bikinnya juga beda, ya udah. Jadi dulu sampai ada owner yang ikut membership saya nih, gara-gara ini doang. Telepon, wah Pak saya nggak nyambung, alatnya ternyata alatnya di Papua sana ya. Kasih ke mekanik, kasih ke operator, ya basicnya itu ternyata selangnya salah bikin selang lah ya. Saya nggak nyalain mekaniknya loh, karena memang lengkungannya beda deh. Saya bilang Bang itu udah bikin lagi, salah itu bikinnya. Iya katanya, gimana ya, orang beda, dipaksa ini nggak bisa Pak, ini kesini, larinya ke tangki, jadi lengkungannya beda gitu. Ya itulah ya. Ya perhatikan ya teman-teman ya. Nah, ini bagian dalamnya, perhatikan teman-teman. Yang tadi yang Bapak siapa tadi yang sering bocor itu ternyata nomor 5 ini indikasi tidak terpasang ya teman-teman nih. Yang seal. Oh, ini ya seal ini. Memang harus satu set ya. Ini sama pastikan juga nanti o-ringnya ya, Pak. Nomor 9 o-ring ini. Ini o-ringnya, kemudian yang ada o-ring gede. Nah, ini nomor 8, ini o-ringnya ya. Ini o-ringnya lah. Ini teman-teman saya sengaja perlihatkan bagian dalam dari. Nah, ini yang nomor 2 ke bawah, garis ini teman-teman ya. Nah, ini ke bawah, ini adalah punyanya back pressure valve. Oke, perhatikan. Di sini ada nomor 2 spool, kemudian nomor 4 ini ada slip ya. Dalamannya slip, kemudian di sini ada spring, ada macam-macam ya. Sama yang ini itu adalah punyanya cooler check valve. Cooler check valve ini jangan sampai tertukar, jangan sampai macet, jangan sampai tidak terpasang. Kalau problemnya misalkan di sini ya kosongan gitu atau tidak terpasang, mungkin tidak ada problem ya. Valve-nya ini nggak kepasang gitu ya, loss aja lah gitu. Terkait solar tidak terlalu ini ya signifikan sebenarnya, cuma ya itu kalau ini sampai macet posisi menutup ya udah dia akan lambat dan ini tidak terdeteksi error ya teman-teman. Nah, biasanya ini macet kemudian ngejam ya, nah, dan lain sebagainya lah teman-teman ya. Makanya saya bilang problem ini tuh rata-rata pertama itu karena pompa rontok dulu. Pompa rontok ceritanya agak ya, pompa jebol dulu lah.
kemudian tidak di flashing dengan benar, pasang gitu kan, ya ini buntu ngejam, ya udah low speed. Sama dengan hydraulic oil core juga gitu, dia akan macet ya begitulah. Ya teman-teman, jadi arahnya dia bisa ke tangki terus ya teman-teman, tidak ada ke cooler ya, karena dia macet ngejam gitu, bisa ini kondisinya. Oke, untuk pengaturan dari solenoid tadi ya, yang untuk variable back pressure ini, yang ini nomor 26 itu pengaturannya langsung dari controller engine langsung nih ya, jadi saya tidak perlu membahas yang inilah K ini nih ya, langsung ke controller engine bagian K. Jadi sinyal untuk mengatur, nah yang kotak ini adalah bukan controller engine ya, tapi controller pump. Jadi pengaturan dari solenoidnya berbeda dengan solenoid yang di sentral solenoid ya, yang untuk PPC, swing dan lain sebagainya beda ya teman-teman. Jadi pengaturannya langsung dari sini nih. Jadi saya tidak perlu membahas solenoidnya lah, gampang aja itu. Nah di sini pressernya dia ngambil dari ini, dari nomor 18 ini reducing valve, dari reducing valve dia langsung masuk ke sini ya solenoid. Nah di sini. Nah ya, oke itu. Nah, sekarang cara kerjanya teman-teman ya dari variable back pressure control valve ini. Sebenarnya sama sih dengan PC207 gitu kurang lebih ya. Cuma nanti sudah ada solenoid lah ini. Jadi kalau tidak ada pressure dari pompa, dari sini tidak ada, ya udah tidak ada pressure ya. Posisi ini intinya nomor 5 spring ini menang lah, karena si spring kan gaya spring ya. Di sini push to the right by axial force ya. Di spring 5 menekan ke sana, sehingga nomor 6 valve nomor 6 itu mana nih? Nah, valve nomor 6 itu yang menutup ya, di sini kuncinya di sini tuh, bergerak ke menutup saluran ya. Sehingga nanti kalau pada saat hidup pun ya ada drain ke sini, ya dia akan masuk ke celah kecil ini ya, ke saluran kecil ya, masuk ke sini ya teman-teman. Ya, karena flow-nya masih sedikit. Ini contohnya, tapi sebenarnya kalau ini contoh mati enggak terlalu ya. Tapi nanti kalau pada saat hidup engine netral, engine hidup tapi attachment netral, di sini tetap lubang kecil ini ya. Kenapa? Karena flow-nya kecil. Flow-nya cuma dari unload valve ya. Unload valve lubang kecil inilah, sehingga mempertahankan di sini tidak terjadi kapitasi. Kalau kosongnya kapitasi nanti ya teman-teman. Yang tadi dikatakan negative pressure. Oke, sekarang when engine operation ya. Jadi swing or triple. Jadi pada saat engine dioperasikan swing atau triple, ingat swing aja dan triple aja, maka di sini akan masuk ini. Set ke sini ke PR pressure reducing, maka masuk ke sini, nanti ke sini, nah ke bagian ini nanti dari solenoid. Nah solenoid ini belum aktif sebenarnya, belum diaktifkan sama si kontrolernya, tapi dia sudah posisi normalnya open atau terbuka atau masuk. Jadi si pressure masuk ke sini, set, nah setelah ini baru masuk ke nomor 5. Jadi memperkuat nomor 5 sama nomor 6 ya teman-teman. Jadi sini nih, the pressure oil from the pressure reducing valve supply to the variable back pressure valve 3 or swing or triple. The drip signal, nah drip signal IS3 ya, IS3 itu berarti kan ini nih, IS3 to the variable back pressure solenoid is off. Sebenarnya off dia, ya off tuh kata-katanya. The pressure oil PR from the spring chamber C. Nah, jadi dari sini masuk ke chamber C ini kan. Jadi ininya solenoidnya belum ada poltek, solenoidnya off, tapi ini udah masuk. Nah ini disebutnya adalah valve-nya udah open ya, normally open dia gitu. Jadi terus the variable solenoid valve nomor 3 ya, masuk ke nomor solenoid valve nomor 3. Oh ini ya, ini udah bebas. Lewat variable 3 maksudnya gitu teman-teman. Nah masuk sini. Jadi nanti perubahan di chamber ini ya teman-teman. Jadi ada PA, ada PB lah, ada perhitungan reaction segala macam nih. Aku juga kurang paham nih PA ini ya. Jadi intinya kalau swing digerakkan ya dia masuk ke sini, tidak terlalu banyak lah ya, karena hanya triple sama swing, sehingga ini pergerakan sebenarnya ini masih bisa main ya, tapi tidak full ya. Jadi kuat-kuatan mana pressure ini bisa bergerak ke sini atau bisa menutup lagi gitu ya. Karena di sini kalau kita ngomong pressure reducing kan 30 kilo ditambah dengan setting spring. Setting spring ini berapa ya? Ini rata-rata 2,5 ya, berarti ini sekitar
ya 33 lah, 32,5 ya, atau 33 kilo. Di sini tuh jadinya setting spring plus pressure dari reducing kita ambil 33 kilo lah ya. 30 reducingnya, 3 kilo setting spring ini. Jadi tambah sehingga ya ini akan kuat teman-teman. Nah, tergantung dari banyaknya flow nanti. Diperkuat lah sehingga apa? Tidak terjadi negatif pressure. Itu kalau dioperasikan swing or treble ya teman-teman. Sekarang bagaimana kalau when engine is operated other than swing and treble? Jadi selain swing dan treble. Nah, ini yang sering terjadi ya. Artinya kombinasi bucket, arm boom saat kombinasi berarti kan banyak flow-nya. Makanya saya bilang flow ini atau aliran return itu terbanyak adalah pada saat dikombinasi. Kenapa? Karena nanti dari bucket masuk, dari arm masuk, bahkan mungkin dari apa namanya boom masuk ya. Jadi banyak sesak di sini ya. Arah returnnya ini sesak semua. Maka yang terjadi justru adalah dari pressure reducing valve supply itu baik pressure nomor 3 at operation order the swing or treble the drip signal is the variable back pressure solenoid valve is on, Bang. Jadi justru di sini on dari dari solenoid IS ini on dikasih. Kalau untuk reducing udah pasti standby ya teman-teman, di sini standby. Nah, justru kalau selain swing sama treble ya itu dia on dikasih voltage masuk 24 volt. Pada saat voltage masuk 24 volt justru ini memutus, si valve-nya memutus. Jadi apa yang dari chamber C ini yang tadi ada oil pressure dia justru balik ke tangki, diarahkan ke tangki, sehingga apa? Setting spring ini menjadi standar lagi, menjadi 2,5 kilo atau 3 kilo ya. Jadi 3 kilo. Tidak ada tambahan bantuan lagi dari reducing valve, tidak ada, atau reducing pressure tidak ada. Sekitar 30 itu nggak ada. Sehingga apa? Valve-nya lihat tuh, dia langsung kalau ada pressure banyak ya langsung mentok ke sana kan. Sehingga apa? Ya ini masuk ke tangki kan. Banyak, jadi arah bukanya lebih banyak dibandingkan saat netral, dibandingkan saat swing dan treble digerakkan. Jadi kalau boom arm saat kombinasi ya posisinya harus seperti ini, valve-nya harus bergerak ini. Kalau valve-nya pada saat Anda kombinasi valve-nya masih menutup saluran ini ke sini ya, berarti kan apa? Kecil ya teman-teman, yang keluar dia cuma lewat ini safety apa, sebentar ya, yang kecil kan lewatnya kan ke celah-celah ini yang nomor ini ya. Ya, jadi posisinya harus seperti ini. Nah, jika kalau pada saat Anda menggerakkan boom arm swing boom arm bucket misalkan kombinasi terus posisinya masih seperti ini ya, dia akan menghambat sehingga apa? Terjadi back pressure ke dalam sistem, ke piston. Nah, ketemulah di piston di silinder itu ketahan. Jadi berapapun pressure yang Anda masukkan, Anda adjust, berapa banyak flow yang Anda masukkan, Anda adjust itu pada akhirnya tidak bisa maksimal karena pada arah returnnya ketahan. Dan ini tidak ada error, terus terang tidak ada error teman-teman ya. Jadi itu ya, pastikan pemasangannya udah bener, valve-nya udah baik, tidak macet, tidak ngejam gitu ya teman-teman. Karena itu, nah ini hydraulic tank ya teman-teman. Ini kalau di hydraulic tank juga ngaruh. Kalau dulu di generasi strip 8 M1 yang belum ada sensor ya, kalau ini kan udah ada sensor nih, tipe yang sensor ini kalau masih. Nah, filter ini return buntu aja teman-teman, itu sudah bisa bikin lambat teman-teman ya. Kalau yang genuine ya, dipaksa sama operator ya udah dia lambat Pak, ini nggak seperti biasa kombinasi ini bisa. Cuma kalau generasi sekarang yang udah ada sensornya ya, dia udah error duluan kan di motor panel ini, menunjukkan ada error atau kebuntuan di saluran ini. Nah, jadi dari back pressure valve, oil cooler baru masuk ke tangki kan. Nah, sebelum masuk ke dalam tangki dia disaring dulu oleh filter ini, namanya return filter. Nah, kalau dulu ini sering buntu, sering tidak tahu tuh, mekanik operator tidak tahu ya teman-teman. Padahal ini buntu. Di generasi sekarang sekali lagi aman karena sudah ada sensor kebuntuannya. Ya, bahkan dulu sampai dipaksa ininya tidak genuine ya, filternya tidak genuine gitu, sampai jebol. Kertas-kertas ya masuk ke pompa lah, selesai udah. Hal kayak gini pompa bisa turun ya teman. Padahal ini sangat-sangat gampang sekali ya. Kayak tadi penjelasannya ini ya teman-teman. Jadi solenoid, jadi penjelasan untuk voltage off, solenoid off, pressure on ya teman-teman. Jadi maksudnya gini. Jadi selain tadi yang udah saya jelaskan di sini, ini kan pengaturannya dari sini ya. Perhatikan, ini kondisi normalnya seperti ini. Bukan normali sih sebenarnya, ya jangan normali lah ya gampang. Jadi
Pada saat di sini tidak ada voltage, no voltage ya, ini voltage off, solenoidnya off, justru pressernya on atau pressure masuk ini ya. Jadi ini kan pressure dari reducing ya, dari reducing masuk, ini masuk ke strainer yang kecil itu, kemudian ke sini, nah dia udah masuk duluan, ya, udah standby dia masuk ke sini. Ini kalau posisi netral, posisi engine hidup netral, kemudian digerakkan swing sama travel gini. Tapi kalau digerakkan justru apa namanya orders ya, maka dia orders apa namanya boom paket arm sesuai penjelasan yang ini ya teman-teman. Oke, ini swing travel mana tadi? Nah, sesuai penjelasan ini when engine operation order then ya, justru di sini ada pressernya itu mana ya? Drive signal on ya. Nah, ini on nih. Kalau ini on, justru ini menutup. Nah, kalau ini on, nah berarti ini menutup ya teman-teman. Jadi saluran dari sini, yang dari sini nih, ini kalau posisinya ini on, justru dia akan berubah ya, jadi ke sini, jadi ke tangki ini, arah ke tangki itu. Dia balik ke sini. Ini TS ya, TS itu tangki itu. Tuh, ini balik ke tangki dia. Itu ya teman-teman gampangannya. Oke, sekarang aku mau jelasin yang ini ya teman-teman, yang cooler check valve-nya. Perhatikan, cooler check valve hanya sebenarnya mengatur aliran yang akan menuju ini ke cooler atau ini ke tangki. Itu ya. Fungsi utamanya adalah mencegah terjadinya kerusakan pada cooler hidrolik tank. Pada cooler hidrolik tank, cooler hidrolik ya. Ya, jadi di sini perhatikan, di sini ada tank, di sini ada C ya. C ini berarti ke cooler. Jadi secara normatif output yang dari sini nih, ini yang dari back pressure valve ya, bahwa dia akan langsung masuk ke cooler ya, didinginkan atau dijaga temperaturnya cooler hidrolik. Dari cooler hidrolik baru ke tangki kan. Sebelum tangki nanti masuk ke filter return dulu ke tangki. Nah, pada saat cooler ininya, sebentar aku carikan yang ini aja lah biar enak ya ceritanya. Nah, di sini ya teman-teman, nih coolernya ini nih. Sama lah PC 200 8 sama ini sama ya untuk cara kerja dari cooler check valve-nya. Jadi dia dari sini, ini kan ke cooler dulu ya teman-teman, C itu cooler baru masuk. Nah, ini baru nanti ke tangki ya, ini back ke tangki ya. Ini ke tank lah di sini nih. Pada saat cooler ini mengalami kebuntuan, buntu gitu, karena cooler kan gitu ya, kayak radiator kan cooler ya, sekat-sekatnya kecil gitu, sehingga apa terjadi back pressure Pak, back pressure atau kembalinya pressure. Kalau di sini kan ngomongnya variabel cepel kan 2,5 kilo ya, ini 2,5 kilo nih variabel lip check valve-nya, atau ini ya back pressure valve ini itu 2,5 kilo. Jadi tekanan yang menuju ke sini, kalau ngomong tekanan ya 2,5 kilo, loss 2,5 kilo. Nah, nanti bisa berubah menjadi di bawah 1 kilo lah ya, di bawah 1 kilo loss lah, lancar gitu. Tapi ketika terjadi kebuntuan di sini, kapan sih kebuntuannya? Ya kotor tadi, karena kotor, karena banyak gram. Makanya saya bilang kalau untuk filter hidroliknya pompanya kena, banyak gramnya atau seal-sealnya rusak, ya ini wajib diturunkan. Jadi teman-teman jangan cuma buka kontrol valve, jangan cuma buka pompa, jangan cuma reseal hidrolik silinder misalkan, atau misalkan travel motornya diganti karena rontok, jangan cuma itu, tapi ini diturunkan oil coolernya ya, deflashing gitu. Nah, di sini masuk ke sini. Nah, pada saat pressure, back pressure di sini disetting teman-teman. Kalau di check valve-nya 2 kilo kan. 2 kilo, kalau ini sama ya 2 kilo. Jadi kalau setting pressure back pressure terlalu besar 2 kilo, maka ini kerja nih, lap check valve-nya kerja, sehingga apa? Pressure ini nggak ke sini ya arahnya tuh, masuk ke jalur ini langsung ke tangki, tuh jalur ke tangki. Ya itu ya teman-teman. Untuk supaya apa? Kalau di sini buntu terus, buntu dipaksa operasi sama operator, sementara tidak ada error kode mengenai kebuntuan ini, maka ya ini akan jebol. Rata-rata oil cooler hidroliknya jebol, bocor Pak, nggak kuat dia. Ya,
Operator lemah dikit mah dipaksa nggak apa-apa lah kan, wah pak lambat udah sikat aja kan, padahal ini udah buntu ya. Itu ya teman-teman, biasanya kebuntuannya itu gara-gara oli kotor, gara-gara yang tadi yang saya sebutkan ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk cara kerja daripada gitu daripada variabel back pressure valve, cooler check valve ya, dan back pressure valve ya udah tahu bedanya kerjanya. Silahkan teman-teman nanti perhatikan. Sebaiknya yaitu ya teman-teman jangan takut ngebuka lah, silahkan dicek dalamannya, apalagi kalau udah lama box equipment speednya tidak tercapai ya, kecepatan atacemennya tidak tercapai, boom rest itu kurang bang, kurang 5 menit, 5 menit kurang 5 detik, wah lambat banget itu ya. Sementara udah bagus semua nih pak, control valve udah kita reseal, pressure masuk semua, masuk bang, apa namanya spool lancar katanya kan, terus filter hidrolik juga udah baru, pompa kita jas bang, relief tapi tetap aja lambat. Nah salah satunya bisa dari situ ya teman-teman, walaupun ini jarang, valve ini jarang kena ya, kalau teman-teman peduli terhadap perawatannya, olinya ya. Cuma valve ini akan cenderung kena ketika teman-teman yaitu pompanya rontok, kemudian banyak gram-gramnya ya, dan tidak diplasing dengan baik, tidak di reseal ya. Biasanya komponen ini teman-teman itu jarang, cuma ganti o-ring luarnya doang, terus terang ya dilepas. Jadi gini, kebanyakan cerita saya tambahin lagi ya, yang saya temukan lah teman-teman itu jarang membuka ini ya, jarang banget membuka. Jadi kalau udah ada gram yang lain di reseal, ini enggak, jadi dia cuma ganti o-ring ini nih, ini doang, o-ring yang ke blok ini loh, yang kepasang ini udah ya, yang lain-lainnya enggak dicek sama dia, kebanyakan gitu teman-teman. Ya sebenarnya ya terserah ya, kembali ke teman-teman sih. Kalau saya sih ada, nah ini ada caranya ya. Jadi dari lubang ini itu kan ada valve tuh nih. Saya dulu pernah nanganin, coba bang itunya digerakin. Jadi ini tuh digerakin, harusnya kan ada gaya spring ya. Ini kan cuma 2 kilo doang loh. Ini nggak ada, ya macet berarti. Oh bang tahu ya abang digerakin gaya spring kan harus ini ya dicongkil ya. Tapi hati-hati ya jangan sampai bikin rusak gitu. Jarang dibongkar ini ya, maksudnya ini jangan dibongkar kayak gini ya. Nah kayak gini tuh dilepas satu-satu, dicek, dibersihin, ini jarang. Jadi dia cuma ngelepas satu set, o-ring yang nomor ini diganti udah. Padahal pompa udah rontoknya udah gila-gilaan ya, tapi ya gitulah. Oke itu aja teman-teman ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, sedikit informasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangani trouble-nya dengan baik dan benar ya. Di sini saya cuma menyarankan ini loh yang harus diperiksa, dicek ya teman-teman, bukan diganti. Yang memutuskan diganti adalah teman-teman sendiri setelah melihat aktualnya. Jadi setelah melihat ini ngejam, ini baret, ini patah, ini tidak ada, kayak itu. Saya hanya menunjukkan ini loh bang, kalau problem ini cek ini. Oke itu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Jangan lupa ngopi.